Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, Bapak Evi Asmanto akan membimbing kalian dalam belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Hidup Lapang dengan Berbagi. Ini adalah pelajaran PAI dan BP kelas 5 sekolah dasar bab 4 dengan submaterinya yaitu tentang zakat. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, perlu Bapak sampaikan bahwa dalam pembelajaran tentang zakat ini ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh anak-anakku semua. Yang pertama, agar anak-anakku nanti dapat memahami makna, perbedaan, ketentuan, tata cara, dan contoh penerapan tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, mempertegas keimanan anak-anakku bahwa setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan karena Allah adalah sebagai bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar anak-anakku terbiasa melakukan perilaku terpuji dan amal kebaikan dengan mengimplementasikan materi yang dipelajari, khususnya yaitu tentang zakat. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kita kepahaman dan memberkahi ilmu yang kita pelajari. Baik, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, setelah kita berdoa dan berserah diri kepada Allah, mari kita sama-sama memulai pelajaran kita tentang zakat. Anak-anakku, adakah di antara kalian yang mengetahui apa arti zakat itu? Ya, bagus sekali. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyah yang artinya bersih, suci, bertambah atau berkah. Namun secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan ikhlas. Dari pengertian itu dapatlah kita simpulkan anak-anakku semuanya bahwa zakat itu adalah memberikan harta kita kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan dengan ikhlas, dengan tujuan agar harta kita itu menjadi bersih, suci, dan kemudian bertambah keberkahannya. Baik anak-anakku, kemudian siapa yang tahu ada berapa pembagian zakat itu? Ya, tepat sekali. Zakat terbagi dalam dua macam, yaitu yang pertama disebut dengan zakat fitrah atau zakat jiwa. Yang kedua disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Setelah kita mengetahui tentang pembagian zakat, maka mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat
dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Lalu, bagaimana tata cara menunaikan zakat fitrah? Baiklah anak-anakku, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter atau 1 sak berupa makanan pokok. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam di akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. 3. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu asnaf 8. Anak-anakku semuanya, kenapa zakat fitrah itu ditunaikan dalam bentuk makanan pokok? Ya, tepat sekali jawabannya. Zakat fitrah itu ditunaikan dalam bentuk makanan pokok karena tujuan dari zakat fitrah itu adalah memberi makan fakir miskin pada saat perayaan Idul Fitri. Maka oleh karena itu, pada saat Hari Raya Idul Fitri tidak ada fakir miskin yang kelaparan. Itulah sebabnya kenapa zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Oleh karena itu, khusus untuk zakat fitrah dari asnaf yang 8 yang berhak menerima zakat tadi, diutamakan adalah fakir miskin. Karena fakir miskinlah yang saat perayaan Idul Fitri sangat membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Baik anak-anakku semuanya, masih semangat belajarnya? Alhamdulillah. Sepertinya anak-anakku ingin sekali mengetahui tentang penjelasan zakat ini. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang zakat harta atau zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Adapun yang termasuk ke dalam zakat mal adalah hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, emas, dan perak. Penghasilan juga harus dizakati yang dinamakan dengan zakat profesi. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin ataupun orang Islam yang mempunyai harta yang sudah sampai pada ketentuan untuk dibayarkan zakatnya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat agar dapat membantu orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan asnaf 8. Lalu siapa asnaf 8 itu? Asnaf 8 adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Siapa itu asnaf 8? Ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnas sabil faridatan minallah
Wallahu alimun hakim. Dari ayat ke-90 surat At-Taubah tadi, maka dapat disimpulkan bahwa asnaf 8 itu adalah yang pertama orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua miskin, yaitu orang yang kekurangan harta dan tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Yang ketiga adalah amil atau panitia zakat. Yang keempat mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima hamba sahaya atau budak yang akan dimerdekakan. Yang keenam ghorimin, orang yang berhutang yang tidak sanggup untuk membayarnya. Yang ketujuh sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita mengenal tentang zakat, maka tentu kita perlu mengetahui apa perbedaan zakat dengan infak, sedekah, atau hadiah. Anak-anakku, zakat hukumnya adalah wajib dan itu sudah ditentukan oleh hukum syariat agama. Harta yang dizakatkan juga memiliki ketentuan harus sampai nisabnya. Akan tetapi untuk infak, sedekah, atau hadiah itu hukumnya sunat. Seseorang yang menunaikan infak, sedekah, atau hadiah tidak harus memenuhi ketentuan khusus, tapi dia boleh memberikan seberapa saja dia mampu untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Baik anak-anakku semuanya, sampai kita di penghujung pelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang macam-macam zakat, tata cara pelaksanaan zakat, dan siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Dan terakhir juga kita mengetahui perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dari pelajaran ini dapat kita simpulkan bahwasanya membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, jika kita mampu, maka ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Apakah itu yang namanya zakat, infak, sedekah, ataupun memberikan hadiah. Intinya, anak bapak semuanya, kita diperintahkan Allah untuk berbagi, dan disitulah kita nanti akan mendapatkan kelapangan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada pelajaran kali ini. Kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.